Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai graphical user interface pada pemrograman Java dengan Bapak dosen Bapak Agus Heri Yunial MKom. Izinkan kami kelompok 7 untuk membuat video mengenai GUI pada pemrograman Java. Saya sendiri Riansa selaku mahasiswa dari Universitas Pamulang kelas 04 TPLM 002, dan rekan-rekan saya akan memberikan penjelasan mengenai GUI pada pemrograman Java. Pada slide selanjutnya atau video selanjutnya, di sini ada nama-nama kelompok dari kelompok 7. Pertama ada Bayu Supriyadi, kedua ada Pikih Ahmad, ketiga ada M3 Ardiansa, dan saya sendiri Riansah. Pada slide selanjutnya yaitu ada materi pembahasan. Di sini kita akan mengetahui pengertian GUI pada Java, AWT Abstract Window Toolkit dan Swing, komponen-komponen AWT pada Swing. Materi pembahasannya, Java merupakan suatu teknologi perangkat lunak yang di dalamnya mencangkup bahasa pemrograman. Selain itu, Java juga merupakan suatu platform yang memiliki virtual mesin dan library yang diperlukan untuk menulis dan menjalankan suatu program. GUI atau kepanjangan dari Graphical User Interface merupakan salah satu model interaksi antara manusia dan komputer. Selain GUI, ada juga model lain seperti Character User Interface atau CUI yang sering kita kenal dengan command line, dan itu sedikit untuk pembahasan materinya. Selanjutnya itu ada apa sih graphical user interface atau apa sih GUI itu? Jadi GUI itu antarmuka komputer yang berbasiskan grafis. GUI adalah citra grafis yang ditampilkan di layar komputer yang memungkinkan untuk mengakses aplikasi software dengan memakai menu drop down, dialog box, radio button, checkbox, panel, tabs, toolbar, dan shortcut dan tool lainnya. Atau bisa juga dikatakan jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan pemrograman dengan lebih banyak dengan gambar daripada perintah teks. Ada apa itu GUI pada Java atau apa itu Java GUI? Java GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan komponen-komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Dalam Java, terdapat dua paket yang dapat digunakan untuk mengembangkan program-program UI, yaitu AWT dan Swing. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan AWT dan Swing. AWT adalah istilah bagi sekumpulan objek GUI yang dibawa oleh Java di awal kemunculannya ketika masih mengusung nama Java. Meski demikian, ada beberapa objek AWT yang sampai saat ini belum bisa digantikan oleh objek yang baru. Hampir semua komponen AWT adalah turunan dari kelas komponen. Untuk Swing di sini adalah sebutan bagi objek visual yang dibawa oleh Java 2. Objek Swing merupakan pengembangan dari objek AWT. Objek Swing memiliki desain berbeda dibandingkan dengan desain default dari sistem operasi. Dengan kata lain, Swing adalah objek visual yang mengusung teknologi Java murni. Hampir semua komponen Swing adalah turunan dari kelas J komponen. Dan dilanjutkan di sini komponen-komponen GUI pada AWT. Yang pertama di sini ada window classes fundamental. Dalam mengembangkan aplikasi GUI, komponen GUI seperti tombol atau text field diletakkan di dalam kontainer. Yang kedua grafik. Grafik adalah metode grafik yang ditemukan dalam grafik class. Yang ketiga ada panel dan tampilan kompleks. Untuk membuat tampilan yang lebih kompleks, panel adalah kontainer komponen pada saat yang sama beberapa komponen lainnya, dan ada beberapa layout manager yang terdapat di dalam Java.
Dan selanjutnya ada Window Classes Fundamental pada AWT class. Yang pertama itu komponen. Komponen di sini abstrak kelas untuk objek yang dapat ditampilkan pada konsol dan berinteraksi dengan user. Yang kedua ada container. Container di sini adalah abstrak subclass dari komponen kelas, sebuah komponen yang dapat menampung komponen yang lainnya. Yang ketiga di sini ada panel. Panel turunan dari kelas container class, sebuah frame atau window tanpa title bar, menu bar, tidak termasuk border. Superclass dari Apple class. Yang keempat di sini ada Windows, turunan dari container class top level window, di mana berarti tidak bisa dimasukkan dalam objek lainnya, tidak memiliki border atau menu bar. Dan yang terakhir di sini ada frame, turun dari window class, window dengan jadul, menu bar, border, dan pengaturan di pojok, memiliki 4 konstruktor. 2 diantaranya memiliki penulisan seperti frame, buka kurung dan tutup kurung, dan frame, buka kurung, string title. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut, di sini sebelum saya mulai materinya atau melanjutkan materinya, berikan saya waktu sedikit untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Bayu Supriyadi, anggota dari kelompok 7. Di sini saya menjelaskan ada beberapa metode pada graphic class. Di sini teman-teman juga bisa melihat sendiri. Ada 2 tabel, di mana di bagian tabel atas itu terdiri ada 3 komponen, yaitu ada draw line, ada draw polyline, dan set color. Di dalam draw line sendiri itu ada macamnya, seperti fill rect, draw rect, dan clear rect. Dan untuk draw polyline-nya sama, dia juga mempunyai 3, yaitu terdiri dari draw polygon, fill polygon, dan dead color. Nah, yang terakhir ada set color. Di dalamnya ada get font, ada set font, dan draw string. Dalam graphic class itu ada hubungan di mana yang disebut dengan color class, dan di dalam color class sendiri memiliki 3 konstruktor. Nah, di sini ada 3 formatnya. Yang pertama ada color, integer R, integer G, dan integer B. Jadi color integer ini di mana nilai integernya 0 hingga 255. Dan yang kedua color float R, color float G, dan color float B, di mana nilai floatnya dari 0.0 hingga 1.0. Dan untuk yang terakhir color integer RGB value, di mana dari nilainya aja mempunyai panjang nilai dari 0 ke 224 sampai 1, yang dimana itu dia warnanya dari hitam ke putih. Dan untuk rednya mempunyai bit dari 16 hingga 23, dan green mempunyai bitsnya dari 8 hingga 15, dan untuk blue-nya sendiri mempunyai bits 0 hingga 7. Dan lanjut. Nah, di sini ada panel dan tampilan kompleks, yang dimana jika memasukkan komponen ke dalam panel dan kemudian menambah panel ke dalam region yang diinginkan di dalam kontainer, kita bisa memperhatikan teknik pada source code-nya. Di sini ada hasil screenshotan source code-nya, ada tampilannya seperti ini dan outputnya seperti ini. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan di bagian codingannya, codingan dalam Java. Oke, kita beralih ke Visual Code. Saya di sini menggunakan Visual Code, yang dimana kita seperti biasa kita mengimport java.awt, dan itu kita membuat kelas kompleks extend frame, yang dimana kompleks layout itu berada pada kelas subclass dari frame. Nah,
Untuk mainnya kita membuat complex layout CL sama dengan new complex layout. Nah, di sini apa sih yang mau kita buat? Nah, saya kelompok 7 ini mau membuat 3 panel yang dimana terdiri dari panel north atau panel utara, panel center atau panel di bagian tengah-tengahnya, dan panel south. Nah, yang dimana itu panel di bagian selatan. Lanjut, di dalam panel-panel tersebut kami akan membuat 3 label atau 3 button, yang dimana button tersebut saya tuliskan yaitu button 1, button 2, dan button 3. Nah, untuk di bagian panel centernya saya menggunakan set layout, grid layout, yang dimana seperti dengan kayak tabel, saya menggunakan 4 row dan 4 columns. Yang dimana di dalam panel north tersendiri saya menggunakan text field yang dituliskan seperti tulisan seperti ini, yaitu 1ST, 2ND, 3RD, dan 4TH. Dan untuk panel south-nya saya menggunakan set layoutnya border layout, yang dimana di dalam panel south-nya saya menggunakan bordernya checkbox. Nah, yang terdiri dari tulisannya saya tuliskan di labelnya. Untuk checkboxnya itu ada choose me, ada I am here, dan ada pick me. Dimana untuk border layoutnya saya untuk di bagian choose me, checkbox choose me nya saya untuk di bagian center di bagian tengah-tengahnya, dan I am here di bagian east, dan untuk bagian checkbox pick me nya di bagian west. Untuk selanjutnya di sini ada CLH, di mana untuk border-border tersebut kita tambahkan ke bagian frame complex layout. Nah, dan yang set size-nya saya menggunakan 300 x 300 pixel. Yang dimana set visible-nya saya tambahkan true agar frame-nya bisa terlihat atau dapat terlihat. Nah, untuk yang terakhir saya menggunakan Windows Listener untuk menampilkan apabila jendelanya akan ditutup, dia akan memanggil system.exit yang dimana di dalamnya 0. Nah, lanjut kita di bagian running text-nya. Kita akan menjalankan running text-nya. Sebelum kita running, seperti biasa di VS Code ini kita panggil kelasnya dulu. Java. Tulis nama filenya yang akan kita panggil kelasnya. Jangan sampai salah, kita tulisnya betul-betul huruf besar kecilnya. Kita enter, kita tunggu. Nah, setelah sudah, dia akan muncul Java kelasnya. Oke, lanjut. Baru kita di sini kita running di bagian aplikasinya. Kita running aplikasinya. Sama juga untuk pemanggilan filenya, besar kecilnya juga diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan atau error. Dia nggak bakal jalan kalau misalkan dia dipanggilnya huruf besar kecilnya tidak diperhatikan. Kita sudah sama sesuai kompleks layoutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama seperti yang dicontoh tadi di PPT tadi. Di sini di bagian buttonnya tertulis 1, 2, 3. Dan untuk di bagian panel centernya di bagian tengah-tengah itu saya tuliskan text field yang terdiri dari 1ST, 2ND, 3RD, dan 4TH. Text field itu gunanya untuk menuliskan kata-kata. Ya, namanya juga text field pasti untuk kata-kata. Dan untuk angka juga bisa. Penting untuk kita mendeskripsikan sesuatu itu bisa menggunakan text file. Dan untuk yang di bagian panel south atau di bagian panel selatannya saya menggunakan checkbox yang dimana yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ini ketika kita pencet itu akan muncul checklist atau bisa juga titik, dimana nanti kita bisa ngaturnya untuk lebih lanjutnya, untuk selanjutnya, untuk lebih dalamnya lagi. Nah, di sini tertulis di bagian choose me nya itu di bagian center, itu di bagian tengah-tengahnya. Di I am here nya di bagian east, dan di east
di bagian pygmy-nya, checkbox pygmy-nya, checkbox pygmy-nya di bagian WS atau sebelah kirinya. Nah, oke, itu aja di bagian kompleks layout. Di sini pemaparan atau running kodenya. Kita lanjut ke PPT-nya kembali. Nah, di sini juga ada beberapa komponen-komponen yang ada pada layout manager di dalam AWT. Yang dimana layout manager dapat diatur menggunakan metode set layout dari container class, dan berikut ada beberapa manager yang terdapat dalam pemrograman Java. Ya, yang pertama ada flow layout manager, yang dimana adalah flow layout manager adalah default manager untuk panel class dan subclassnya termasuk applet class. Nah, yang kedua ada border layout manager. Border layout membagi kontainer menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah panel utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Setiap komponen dimasukkan ke dalam region yang spesifik. Nah, lanjutnya yang ketiga ada grid layout manager, yaitu komponen juga bisa diposisikan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah seperti pada flow layout manager. Nah, yang terakhir ada grid back layout, di mana pengelola tata letak fleksibel yang menyelaraskan komponen secara vertikal dan horizontal tanpa mengharuskan sebuah komponen harus berukuran yang sama. Nah, itu dia. Sekian dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai komponen GUI pada Swing. Seperti pada package AWT, package dari Swing menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Package tersebut dapat ditemukan di javax.swing. Pada dasarnya, nama komponen Swing sama dengan nama komponen AWT, tapi dengan tambahan huruf J pada prefiksnya. Sebagai contoh, satu komponen dalam AWT adalah button class, sedangkan pada Swing, nama komponen tersebut menjadi button class. Daftar class dari beberapa komponen Swing. Komponen pertama yaitu JComponent, class induk untuk komponen Swing, tidak termasuk top level container. Yang kedua, JButton, yaitu merupakan tombol push yang merupakan korespondensi pada button class dalam package AWT. Yang ketiga, JCheckbox, yaitu item yang dapat dipilih atau tidak oleh pengguna, yang merupakan korespondensi pada checkbox class dalam package AWT. Yang keempat, JFileChooser, yaitu mengizinkan pengguna untuk memilih sebuah file, dan juga ini merupakan korespondensi pada FileChooser class dalam package AWT. Yang kelima ada JTextFill, mengizinkan untuk mengedit teks satu baris, dan juga merupakan korespondensi pada TextFill class dalam package AWT. Selanjutnya ada JFrame, turunan dan korespondensi pada frame class dalam package AWT, tetapi keduanya sedikit tidak cocok dalam kaitannya dengan menambahkan komponen pada kontainer. Dan terakhir ada JOptionPane, yaitu turunan JComponent, disediakan untuk mempermudah menampilkan pop-up kotak dialog. Kesimpulan dari GUI pada pemrograman Java. Java GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan komponen-komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Dalam Java, terdapat dua package yang terdapat digunakan untuk mengembangkan program-program GUI, yaitu AWT dan Swing. AWT adalah istilah bagi sekumpulan objek GUI yang dibawa oleh Java di awal kemunculannya, ketika masih mengusung nama Java, bukan Java 2. Secara umum, bisa dikatakan bentuk dari objek-objek AWT akan mengikuti bentuk default yang dibawa oleh sistem operasi, misalnya Windows, dan Swing adalah sebutan bagi objek visual yang dibawa Java 2. Objek-objek Swing merupakan pengembangan dari objek AWT.
Objek swing memiliki desain yang berbeda dibandingkan dengan desain default dari sistem operasi. Dengan kata lain, objek swing adalah objek visual yang mengusung teknologi Java murni. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.